Kabel-kabel ajaib di sekolah. Awal mula koneksi lokal. Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya kita bisa main game bareng teman sekelas, padahal komputernya beda-beda? Dulu, setiap komputer itu seperti individu yang penyendiri. Cuma bisa ngobrol sama dirinya sendiri. Kalau kamu mau pindahin file, ya harus pakai disket. Ribet kan? Bayangin aja kalau kamu lupa bawa disket pas mau presentasi, bisa-bisa auto panik. Lalu, muncullah pahlawan tanpa tanda jasa bernama kabel. Orang-orang pintar mulai berpikir, gimana kalau komputer-komputer ini kita sambungin pakai kabel, biar mereka bisa saling sapa. Ide inilah yang melahirkan jaringan area lokal, LAN. Di sekolah-sekolah, terutama di laboratorium komputer, kamu pasti sering lihat banyak kabel warna-warni yang saling terhubung. Kabel-kabel ini, yang biasanya disebut kabel Ethernet, ditancapkan ke sebuah kotak ajaib bernama switch atau hub. Kotak inilah yang bertugas sebagai mak komblang, memastikan data dari satu komputer bisa sampai ke komputer lain di ruangan yang sama. Kabel-kabel Ethernet ini adalah fondasi dari jaringan lokal LAN di sekolah, memungkinkan komputer saling berbagi data. Dengan adanya LAN, hidup jadi lebih mudah. Kamu bisa kirim file tugas ke komputer guru tanpa perlu lari-larian bawa flash disk. Bahkan, satu printer bisa diakses oleh semua komputer yang terhubung ke jaringan itu. Konsep berbagi sumber daya, ini adalah revolusi kecil yang sangat penting. Ini seperti punya satu kotak pensil super lengkap yang bisa dipakai bareng-bareng sama teman sebangkumu. Efisien, praktis, lebih seru. Dari sinilah, dari ruangan-ruangan kecil seperti lab sekolah, kantor, mimpi untuk menghubungkan seluruh dunia dimulai. Dari ruang rahasia ke seluruh dunia. Lahirnya jaringan raksasa. Kalau tadi kita ngomongin jaringan seukuran sekolah, sekarang kita lompat ke skala yang jauh lebih besar. Mimpi untuk menghubungkan komputer-komputer yang letaknya berjauhan akhirnya jadi kenyataan. Jauh sebelum ada Instagram Stories atau TikTok pada era tahun 1960-an, Departemen Pertahanan AS punya proyek rahasia bernama ARPANET. Ini adalah kakek buyutnya internet. Tujuannya sederhana, tapi ambisius. Menciptakan jaringan komunikasi yang tahan banting, bahkan jika salah satu jalurnya hancur. Proyek ini menjadi awal komunikasi antar komputer yang terpisah ribuan kilometer. Kunci dari ARPANET adalah cara data dikirim. Data besar dipecah jadi paket. Setiap paket dikirim terpisah, bisa menempuh rute berbeda-beda. Sesampainya di tujuan paket, disusun kembali seperti potongan puzzle. Tanpa kabel, tanpa batas, era kecepatan cahaya dan Wi-Fi. Kalian mungkin nggak pernah merasakan, tapi dulu, untuk connect ke internet itu butuh kesabaran tingkat dewa. Namanya koneksi dial-up. Dan setiap kali mau nyambung, modemnya akan mengeluarkan suara berisik yang ikorik. Oh, kecepatannya pun super lambat. Mau buka satu gambar saja bisa sambil bikin mie instan dulu. Tapi, syukurlah masa-masa itu sudah berlalu. Teknologi terus melesat maju, membawa kita ke era broadband. Koneksi broadband seperti DSL kabel. Kecepatannya jauh lebih tinggi, membuat kita bisa streaming video atau download file besar tanpa harus menua di depan layar. Evolusi tidak berhenti di situ. Muncullah teknologi yang terdengar seperti dari film fiksi ilmiah, fiber optik. Bayangkan, data dikirim bukan lagi melalui sinyal listrik di kabel tembaga, melainkan melalui denyut cahaya di dalam seutas kabel kaca atau plastik yang setipis rambut. Karena data melaju dengan kecepatan cahaya, koneksi fiber optik ini super duper cepat dan stabil. Inilah yang memungkinkan kita menikmati streaming film kualitas 4K, main game online tanpa lag, dan melakukan video call dengan puluhan orang sekaligus tanpa putus-putus. Hidup di dunia digital, manfaat dan tanggung jawab kita. Dengan semua kemajuan teknologi konektivitas ini, dampaknya ke kehidupan kita, terutama sebagai pelajar, sangat luar biasa. Internet telah mengubah ruang kelas menjadi tak terbatas. Sekarang kita punya akses ke perpustakaan terbesar di dunia yang ada di genggaman tangan. Kamu bisa nonton video penjelasan fisika dari profesor di luar negeri, ikut tur virtual ke museum di Eropa, mencari jutaan artikel untuk tugas sejarahmu. Aplikasi belajar membuat materi pelajaran jadi lebih interaktif dan mudah dipahami. Sekarang, kita bisa diskusi, rapat, dan mengerjakan dokumen bersama secara real-time. Internet memungkinkan siswa untuk belajar, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Internet itu seperti jalan raya yang sangat ramai. Ada banyak hal baik, tapi ada juga bahayanya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjadi pengguna yang cerdas dan aman. Selalu jaga informasi pribadimu. Jangan mudah membagikan kata sandi atau data sensitif lainnya.
Bersikaplah kritis terhadap informasi yang kamu temukan, karena tidak semua yang ada di internet itu benar. Dan yang terpenting, selalu perlakukan orang lain di dunia maya dengan hormat.